Sekarang kita akan belajar tentang callback function yang intinya kita akan memanggil fungsi setelah fungsi sebelumnya dijalankan. Kita akan buat satu fungsi di sini dengan nama berteriak nama fungsinya, karena isi fungsinya kita nggak bukan hanya berteriak halo seperti ini. Kita kasih jarak break atau enter. Nah sekarang tentu kalau kita manggil biasa seperti ini kita bisa melihat hasil sesuai yang kita inginkan. Di video sebelumnya kita belajar tentang anonymous function, yaitu fungsi yang nggak punya nama, deklarasinya tinggal function, lalu apapun yang mau kita tulis. Misalnya echo, saya anonymous alias nggak punya nama. Nah, kita bisa naruh dia di variabel atau teman-teman kalau mau naruh fungsi ini langsung di dalam fungsi berteriak ini juga boleh. Jadi kita boleh nulis kayak gini, ini alternatifnya. Atau saya akan komentar, atau si fungsi ini kita bungkus dalam satu variabel. Jadi variabelnya saya kasih nama panggil, lalu si panggil ini kita kasih nilai function. Pastikan titik koma pada bagian akhirnya. Lalu sekarang agar lebih mudah dibaca kita tinggal menyelipkan panggil di sini. Nah sekarang berarti kita udah ngoper nih nilai dari fungsi ini. Kita tinggal pakai di dalam ini. Kita udah belajar kalau pada fungsi kita tinggal nulis parameter di sini. Saya akan kasih nama dia callback. Lalu untuk manggil fungsinya kita tinggal menulis callback. Callback lalu buka tutup kurung seperti ini. Jadi kalau kita reload, kita akan melihat hasil yang kita inginkan di sini. Saya akan benarkan A-nya pada bagian akhir. Ini dia. Jadi tahapnya seperti ini, sekali lagi kita akan memanggil fungsinya seperti biasa menjalankan apapun yang ada di sana. Tapi tambahannya kita punya satu parameter di sini yaitu sebuah fungsi. Fungsinya bisa kita jalankan dengan cara seperti ini. Atau alternatif lain kita memanfaatkan fungsi dari PHP namanya call_user_func. Lalu kita selipkan namanya seperti ini tanpa buka tutup kurung lagi. Kita akan melihat hasil yang sama. Pastikan kalau kita ubah, kita akan melihat perubahannya juga di sini. Nah, pada call user function ini kita juga boleh naruh satu parameter. Jadi anggap fungsi ini kita butuh parameter di sini. Saya butuh text. Nah, text ini akan yang kita print. Jadi kita nggak akan ngeprint saya adalah anonymous lagi, tapi tergantung apa yang kita oper di dalamnya. Jadi setelah call user function, setelah nama fungsinya yaitu callback nama parameternya, kita akan pisahkan dengan koma dengan parameter yang mau kita masukkan atau apa yang mau kita print di dalam fungsi ini. Saya akan ngeprint selamat datang, maka pastinya yang akan kita lihat adalah selamat datang sekarang. Nah, jadi ini dia cara manggil fungsi callback pada satu fungsi dan juga cara menyelipkan parameter. Sebelumnya kalau teman-teman mau menguji nilainya, apakah parameter ini fungsi atau bukan, kita punya nama metode isCallable. Nah, kita taruh dia di dalam if. Jadi kita menguji apakah fungsi ini callable atau enggak. Kalau dia true, maka dia akan mengeksekusinya si fungsi ini, dia akan manggil. Kalau enggak, kita akan nulis dia bukan fungsi misalnya. Nah, sekarang kita akan mengoper si callback ini menjadi nilai dari callable-nya, karena ini gunanya sekali lagi untuk menguji apakah dia fungsi atau bukan. Nah, sekarang kalau kita reload, kita masih melihat hasil yang diinginkan, tapi kalau kita bikin panggil ini misalnya angka 123 bukan lagi anonymous function-nya, maka kita akan melihat yang di bagian else. Karena sekarang fungsi ini tidak callable atau bukan fungsi yang bisa kita jalankan, makanya kita akan langsung masuk ke else kalau dia bukan fungsi. Kalau dia fungsi seperti tadi atau anonymous function, maka kita menjalankan fungsi call user function yaitu memanggilnya dan mengoper parameter. Itu dia sedikit ribet, tapi intinya kita bisa manggil fungsi dan kita boleh mengoper fungsi sebagai parameternya yang bisa kita jalankan di bagian akhirnya. Dua metode ini intinya isCallable untuk menguji dengan if apakah dia fungsi atau bukan, dan call user function untuk memanggil fungsinya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.